Veda siap guncang publik Italia. Veda Ega Pratama siap beri kejutan. Baru di sirkuit legendaris Mugello, Seri Moto3 2026. Seberapa kuat Veda menaklukkan sirkuit legendaris ini, di sisi lain Valentino Rossi bongkar. Rahasia sirkuit Mugello Italia, pertanyaannya mampukah tim Honda dan Veda meraih podium di Italia pekan ini? Dan mampukah bendera merah putih berkibar di negeri pizza? Sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar. Kalian dari kota mana? Ayo bareng-bareng kita dukung Veda sampai jadi legenda MotoGP. Seri Italia kali ini benar-benar menjadi panggung paling dramatis dan penuh kejutan bagi rookie ajaib Indonesia, Veda Ega Pratama. Bukan cuma tiket sirkuit yang langsung sold out karena publik Eropa penasaran dengan kehebatannya, Veda bahkan mendapat sambutan protokoler istimewa dari Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, di sebuah gedung mewah dengan hidangan khas Nusantara. Namun, di tengah gemuruh dukungan nasionalis yang ikut dipicu oleh Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, pedok Moto3 mendadak memanas. Manajer Hakim Danish dari Malaysia secara mengejutkan melontarkan sindiran keras dan menyebut Veda hanyalah pembalap biasa. Iri bos? Pernyataan sinis itu langsung dibungkam total. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, secara mengejutkan turun tangan, memuji mentalitas baja Veda, bahkan membocorkan rahasia serta kode taktis untuk menaklukkan tikungan maut Arrabbiata Mugello. Bagaimanakah taktik jenius Veda jelang Moto3 di Italia pekan ini? Mampukah Veda memanfaatkan slipstream hingga berhasil mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi tanah pizza? Simak analisis mendalam, detail, dan penuh fakta mengejutkan hanya di video ini. Atmosfer di sekitar perbukitan Toskana tidak pernah sesunyi yang dibayangkan orang. Ketika deru mesin Moto3 mulai membelah keheningan sirkuit Mugello Italia, ada sesuatu yang berbeda dalam udara musim balap 2026. Ini bukan lagi sekadar tentang dominasi tradisional pembalap-pembalap Eropa yang sudah hafal setiap jengkel aspal di sana. Ini adalah tentang sebuah invasi kultural dan olahraga yang dibawa oleh seorang remaja asal Gunung Kidul, Indonesia, Veda Ega Pratama. Kedatangannya di Italia tidak lagi disambut dengan pandangan sebelah mata atau sekadar formalitas pengisi grid. Mugello, sebuah teater kecepatan yang sakral, kini bersiap menjadi saksi apakah bendera merah putih benar-benar bisa berkibar di puncak tertinggi di hadapan publik yang terkenal paling fanatik di dunia. Sentimen nasionalisme ini tidak berjalan di ruang hampa. Di luar dugaan, gelombang dukungan tidak hanya datang dari para pencinta adu jidat di sirkuit, melainkan merembet hingga ke lapangan hijau. Jiwa nasionalis Jay Itzes, bek tangguh sekaligus Kapten Timnas Indonesia yang kini merumput di kompetisi sepak bola Italia, mendadak terpanggil. Bang Jay, begitu publik tanah air menyapanya, tidak tinggal diam melihat ada aset bangsa yang sedang berjuang sendirian di sirkuit paling kejam di Eropa. Melalui pesan personal dan dukungan terbuka yang langsung viral, Itzes mengirimkan energi positif, mendoakan agar Veda mampu menembus batas mustahil dan berdiri di podium Mugello. Sinergi antara dua atlet lintas cabang olahraga ini menciptakan efek bola salju yang masif. Publik Italia dipaksa melihat fenomena baru. Indonesia tidak sedang main-main di panggung olahraga internasional. Namun, mengabaikan fakta betapa mengerikannya Mugello adalah sebuah kecerobohan fatal. Sirkuit ini adalah sebuah monster berkedok keindahan alam Toskana. Dengan panjang lintasan mencapai 5,2 km, Mugello menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia meminta penyerahan total dari aspek mental dan fisik seorang pembalap. Bayangkan sebuah trek yang memiliki kombinasi tikungan cepat yang menguras fisik, perubahan elevasi yang ekstrem, serta sebuah lintasan lurus, main straight, sepanjang 1,1 km. Di ujung lintasan lurus itu, pembalap Moto3 akan dipaksa memacu motor mereka hingga batas kecepatan tertinggi sebelum melakukan pengereman keras yang bisa membuat roda belakang terangkat ke udara. Bagi seorang rookie, Mugello seringkali berubah menjadi kuburan bagi rasa percaya diri mereka. Jika Anda salah mengambil jalur 1 cm saja di tikungan Arrabbiata 1 atau Arrabbiata 2, sirkuit ini akan melempar Anda keluar tanpa ampun. Disinilah letak daya tarik yang membuat publik Italia begitu penasaran.
Mereka tidak sabar melihat bagaimana seorang anak muda dari negara tropis yang terbiasa dengan sirkuit berkarakter pendek dan patah-patah di Asia mampu menjinakkan sirkuit yang membutuhkan high-speed cornering sesempurna Mugello. Apakah Veda akan gemetar? Atau justru ia akan menari di atas aspal seperti yang ia tunjukkan di Catalunya? Ekspektasi yang begitu tinggi ini seolah membakar atmosfer paddock, mengubah GP Italia 2026 menjadi panggung pembuktian paling dramatis dalam karier muda Veda Ega Pratama. Kejutan super spesial yang diterima Veda Ega Pratama saat tiba di Italia sebenarnya adalah tamparan keras bagi siapa saja yang meragukan daya tawar pembalap Indonesia di kancah global. Begitu menginjakan kaki di tanah semenanjung tersebut, Veda tidak langsung menuju hotel murah atau paddock tim yang bising. Ia mendapatkan perlakuan setingkat tamu negara. Undangan kehormatan datang langsung dari Andrea Abodi, Menteri Olahraga Italia. Pertemuan yang digelar di sebuah gedung mewah dengan arsitektur klasik Renaissance yang megah itu bukan sekadar jabat tangan seremonial, melainkan sebuah pengakuan diplomatik atas bakat luar biasa yang dimiliki oleh pembalap bernomor motor 54 tersebut. Di dalam ruangan yang dipenuhi ornamen mewah, sebuah pemandangan unik terjadi. Di atas meja panjang yang elegan disajikan perpaduan kuliner yang sangat kontras, namun syarat makna. Hidangan berkelas khas Italia seperti pasta buatan tangan terbaik dan pizza tradisional bersanding harmonis dengan beberapa menu autentik Nusantara yang sengaja dipesan khusus oleh pihak kementerian. Ini bukan sekadar urusan perut, ini adalah bentuk penghormatan budaya, cultural respect tertinggi yang jarang atau bahkan hampir tidak pernah diberikan kepada seorang pembalap pemula di kelas Moto3. Andrea Abodi tampaknya sangat paham bagaimana cara menjamu calon bintang besar masa depan dunia motorsport. Dalam kesempatan tersebut, Abodi melontarkan sebuah pengakuan yang mengejutkan banyak pihak, sekaligus membuat telinga para promotor lokal memerah. Ia mengonfirmasi secara resmi bahwa tiket Grand Prix Seri Italia di Mugello telah sold out atau habis terjual jauh lebih cepat daripada musim-musim sebelumnya. Dan salah satu pemicu utama dari ledakan penjualan tiket tersebut adalah rasa penasaran yang membuncah dari publik Eropa terhadap sosok Veda Ega Pratama. Penonton ingin datang ke sirkuit bukan hanya untuk mendukung pembalap lokal mereka, melainkan untuk melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri kehebatan anak ajaib dari Asia Tenggara ini. Fenomena ini otomatis membuat seluruh pencinta balap di tanah air merasa takjub dan bangga tiada kepalang. Bendera dan nama bangsa kini menjadi daya jual utama di benua biru. Logika di balik perlakuan istimewa ini sebenarnya sangat sederhana, namun mematikan bagi ego para rival. Industri MotoGP sedang mencari ikon baru setelah era keemasan masa lalu mulai memudar dan Veda datang membawa paket lengkap. Kecepatan murni di lintasan, sikap rendah hati di luar sirkuit, dan basis penggemar raksasa yang sangat militan dari Indonesia. Ketika seorang menteri olahraga sebuah negara yang memiliki sejarah balap paling agung di dunia sampai turun tangan untuk menyambut seorang pembalap muda, itu berarti industri sedang berlutut pada potensi besar yang dibawa oleh sang pembalap. Namun, di mana ada cahaya yang terang, di sana pasti ada bayangan yang cemburu. Euforia dan karpet merah yang membentang untuk Veda Ega Pratama di Italia rupanya memicu sirkus drama baru di sudut paddock Moto3. Kabar tentang sambutan mewah dan perhatian masif media Eropa terhadap Veda ternyata membuat suhu politik di internal pembalap Asia Tenggara memanas. Tokoh antagonis dalam narasi ini mendadak muncul dari kubu rival bebuyutan, yaitu manajer dari Hakim Danish, pembalap muda potensial asal Malaysia. Seolah tidak tahan melihat panggung sepenuhnya dikuasai oleh anak mut asal Indonesia, sang manajer melemparkan pernyataan kontroversial yang langsung memicu huru-hara di jagat maya. Dalam sebuah sesi wawancara dengan salah satu media olahraga regional, manajer Hakim Danish melontarkan sindiran yang sangat tajam dan cenderung meremehkan. Dengan nada bicara yang berusaha terlihat tenang namun menyiratkan kekesalan yang mendalam, ia menyebut bahwa perhatian yang diberikan publik Italia kepada Veda sangatlah berlebihan dan tidak berdasar pada realita performa. Semua ini terlalu dibesar-besarkan oleh media. Veda itu hanya rider biasa saja, tidak sebagus itu. Balapan masih panjang, kita lihat saja nanti di lintasan, ujarnya dengan nada sinis.
Boom! Kalimat itu bagai menyiram bensin ke dalam api yang sudah berkobar. Netizen Indonesia yang terkenal kompak langsung bergerak cepat menyerbu berbagai platform digital dengan komentar andalan mereka. Hahaha, iri ya bang? Bilang bos, kalau pembalapmu diacuhkan. Paradoksnya di sini sangat menggelitik akal sehat. Di saat kubu Malaysia sibuk mengeluh dan mencoba menurunkan derajat prestasi Veda lewat kata-kata di media, Hakim Danish sendiri justru tampak terasing di sudut pedok. Sementara Veda sibuk berdiskusi dengan para tokoh penting dan media-media papan atas Eropa, Danish harus puas menjadi penonton dari sebuah fenomena besar yang tidak bisa ia bendung. Sindiran dari sang manajer sebenarnya tidak lebih dari sekadar mekanisme pertahanan diri, defense mechanism, akibat rasa frustrasi melihat kenyataan bahwa sorotan industri global tidak bisa dibeli dengan narasi-narasi lokal. Kritik yang menyebut Veda sebagai pembalap biasa adalah sebuah penyangkalan terhadap data empiris di lintasan. Seseorang tidak akan mendapatkan perhatian dari seorang menteri dan membuat tiket sirkuit legendaris habis terjual jika ia hanya mengandalkan keberuntungan. Sindiran keras ini pada akhirnya justru menjadi bumerang yang mempertegas perbedaan level kelas antara Veda dan rivalnya. Veda merespons segalanya dengan ketenangan di lintasan, sementara pihak lawan sibuk mencari pembenaran atas minimnya perhatian yang mereka terima. The Dokter angka suara dan kode rahasia dari sang legenda. Di tengah riuhnya sindiran dari kubu rival, sebuah kejutan yang jauh lebih masif terjadi dan langsung membungkam semua pengkritik Veda Ega Pratama. Tidak tanggung-tanggung, sang penguasa spiritual Mugello, legenda hidup MotoGP yang memegang 9 gelar juara dunia, Valentino Rossi, ikut terusik oleh fenomena ini. Pria yang dijuluki The Dokter tersebut tidak tahan untuk tidak memberikan komentarnya setelah melihat bagaimana seorang rookie dari Indonesia berhasil memporak-porandakan tatanan perhatian publik di tanah kelahirannya sendiri. Rossi yang biasanya sangat selektif dalam memberikan pujian kepada pembalap muda di luar akademinya, kali ini justru membuka suara dengan pernyataan yang membuat bulu kuduk merinding. Dalam sebuah wawancara eksklusif di wilayah paddock tim VR46, Rossi secara gamblang mengakui bahwa Veda bukanlah komoditas hype murahan yang diciptakan oleh media sosial. Rossi melihat ada sesuatu yang sangat murni dalam gaya balap Veda. Keberanian memotong jalur di tikungan cepat dan ketenangan mental yang tidak sinkron dengan usianya yang masih sangat muda. Dunia balap selalu membutuhkan darah baru, cerita baru yang segar, dan anak muda dari Indonesia ini, Veda, membawa getaran yang sudah lama tidak kita lihat di Moto3. Dia membalap tanpa beban, tanpa rasa takut terhadap dominasi pembalap Eropa. Itu yang membuat publik Italia jatuh cinta, ungkap Rossi dengan senyum khasnya. Namun yang paling membuat geger adalah rumor yang beredar di kalangan internal pedok. Rossi dikabarkan tidak hanya sekadar melempar pujian di depan kamera, melainkan secara personal memberikan beberapa wejangan dan membocorkan rahasia penting tentang bagaimana cara menaklukkan tikungan-tikungan keramat di Mugello kepada Veda. Bagi seorang pembalap, mendapatkan tips langsung dari sang master Mugello adalah sebuah keuntungan tak ternilai. Rossi diduga memberikan petunjuk krusial mengenai titik referensi pengereman di tikungan San Donato setelah trek lurus yang panjang, serta bagaimana menjaga momentum kecepatan motor di kombinasi tikungan Casanova Savelli. Pernyataan dan tindakan Rossi ini laksana sebuah pengakuan resmi dari kasta tertinggi motorsport dunia. Jika seorang legenda sebesar Valentino Rossi sudah menaruh perhatian dan memberikan restu spiritualnya, maka segala sinisme dari manajer rival regional otomatis langsung luruh menjadi debu yang tidak berarti. Dunia kini tahu, Veda Ega Pratama sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pelengkap di barisan belakang. Menaklukkan monster Toscana dan misi historis di hari balapan kini, semua drama di luar lintasan, penyambutan mewah dari menteri, hingga sindiran penuh kedengkian dari negeri tetangga harus dikesampingkan. Semua itu akan melebur dan diuji di bawah satu-satunya hukum yang berlaku adil. Hukum kecepatan di atas aspal sirkuit Mugello. Pertanyaan krusial yang tersisa di kepala setiap pengamat balap adalah,
bagaimana taktik konkret yang bisa digunakan oleh Veda untuk benar-benar menaklukkan monster Toscana ini dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi negara pizza tersebut? Secara teknis, kunci utama bagi Veda terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan strategi slipstream, curi angin di lintasan lurus sepanjang 1,1 km. Di kelas Moto3, balapan di Mugello hampir selalu ditentukan di lap terakhir, bahkan di beberapa meter menjelang garis finish. Pembalap yang memimpin di tikungan terakhir, Bucine, seringkali justru menjadi mangsa empuk bagi pembalap di belakangnya yang memanfaatkan pusaran angin untuk menyalip tepat sebelum bendera finish dikibarkan. Veda harus bermain sangat cerdas. Ia tidak boleh terlalu bernafsu, memimpin sendirian di depan jika tidak memiliki jarak yang cukup aman. Ia harus memosisikan dirinya di dalam rombongan terdepan, menjaga usia ban di tikungan-tikungan panjang yang abrasif, dan melakukan eksekusi mematikan di saat yang paling tepat. Selain itu, wejangan rahasia dari Valentino Rossi mengenai manajemen sasis dan pemilihan gigi di tikungan ganda seperti Arrabbiata harus diterapkan dengan presisi milimeter. Di area inilah kekuatan fisik pembalap benar-benar diperas. Motor akan bergoyang hebat akibat kecepatan tinggi dan tekanan angin, dan stamina Veda akan diuji hingga batas maksimal sepanjang 20 lap balapan yang melelahkan. Jika ia mampu mempertahankan konsentrasi dan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun di area-area krusial ini, peluang untuk melihat podium pertama bagi Indonesia di Mugello bukanlah sebuah kemustahilan fiksi belaka. Seluruh elemen pendukung telah berada di tempatnya. Jiwa nasionalis yang menggelora dari tanah air, dukungan moral dari figur seperti Jay Itzes, validasi dari legenda sebesar Valentino Rossi, hingga rasa penasaran publik Italia yang memenuhi tribun sirkuit telah menciptakan panggung yang sempurna. Sekarang, takdir berada sepenuhnya di tangan kanan Veda Ega Pratama, tangan yang memegang kendali gas motornya untuk membuktikan kepada dunia bahwa rookie dari Indonesia ini siap mengguncang jagat MotoGP selamanya. Strategi khusus dan decoding matriks tikungan maut. Ketika lampu start padam di sirkuit Mugello, segala bentuk protokoler dan makan malam mewah bersama menteri langsung lenyap dari memori. Yang tersisa hanyalah kalkulasi mekanis di balik helm berpola merah putih milik Veda Ega Pratama. Publik Eropa boleh saja mengira bahwa rookie Asia Tenggara ini akan gugup menghadapi keangkeran sirkuit ini. Namun, mereka melupakan satu hal. Veda datang dengan membawa catatan taktis yang telah didekodifikasi dari wejangan sang maestro, Valentino Rossi. Mengatasi lintasan lurus sepanjang 1,1 km bukan sekadar perkara bernyali besar menahan selongsong gas, melainkan tentang bagaimana memosisikan motor dalam matriks aerodinamika yang sangat presisi di kelas Moto3 yang super kompetitif. Rahasia pertama yang bocor dari sirkuit legendaris ini berpusat pada tikungan San Donato. Tikungan pertama setelah lintasan lurus yang panjang, di mana pembalap mengalami dekselerasi ekstrem dari kecepatan mendekati 250 km per jam hingga jatuh ke gigi 2. Disinilah Valentino Rossi mengingatkan Veda tentang bahaya angin samping, crosswind dari Bukit Toscana yang seringkali menggeser titik pengereman hingga beberapa meter. Pembalap Eropa biasanya akan mencoba melakukan late braking dari sisi luar untuk menutup ruang masuk pembalap lain. Namun, kalkulasi taktis Veda justru memanfaatkan titik baring motor yang lebih lambat, namun lebih rebah, memotong jalur dalam di apex tepat ketika pembalap di depannya mulai kehilangan traksi roda belakang akibat panasnya aspal Italia. Tantangan sesungguhnya bagi Veda bukan terletak pada lintasan lurus, melainkan pada kombinasi maut Casanova Savelli menuju Arrabbiata 1 dan Arrabbiata 2. Ini adalah zona di mana gravitasi terasa melipat gandakan bobot tubuh pembalap. Ketika motor berganti arah secara radikal dari kanan ke kiri dalam kecepatan tinggi, suspensi depan dipaksa bekerja hingga batas kompresi maksimal. Disinilah mentalitas rookie biasa akan runtuh. Mereka akan cenderung menutup gas demi keselamatan. Namun tidak bagi Veda. Melalui ritme penanganan grip yang halus, ia mempertahankan kecepatan konstan, membiarkan ban belakang tergelincir sedikit, sliding, demi mendapatkan sudut keluar tikungan yang lebih tajam. Ini adalah gaya balap klasik yang sangat disukai publik Italia, berani, taktis, dan presisi.
Di sisi lain pedok, tim mekanik dari rival regional, termasuk kubu Hakim Danish, tampak sibuk menganalisis data telemetri dengan raut wajah tegang. Mereka yang awalnya meremehkan Veda sebagai pembalap biasa yang di-hype media, kini dipaksa melihat kenyataan pahit di layar monitor. Kecepatan Veda di sektor 3 Mugello, sektor yang membutuhkan keterampilan berkendara tingkat dewa, justru mencatatkan waktu yang bersaing dengan para pembalap veteran Eropa. Sindiran tajam manajer Malaysia tempo hari kini berbalik menjadi beban mental yang sangat berat bagi pembalap mereka sendiri, yang justru kedodoran mencari setup motor yang pas untuk menjinakkan aspal Mugello. Psikologi pedok dan drama retaknya saksi bisu Selat Malaka. Perang urat syaraf di pedok moto 3 Mugello 2026 kian mencapai titik didih yang menarik untuk dikuliti. Ketika nama Veda Ega Pratama terus menggema di pelantang suara sirkuit, friksi psikologis di internal kubu Asia Tenggara justru memperlihatkan pemandangan yang kontras. Manajer Hakim Danish yang sebelumnya sesumbar di media kini mulai menarik diri dari sorotan kamera, sebuah indikasi tak terbantahkan bahwa runtuhnya argumen mereka terjadi bahkan sebelum balapan dimulai. Upaya mereka untuk mendegradasi pencapaian Veda dengan melabelinya sebagai produk hype media sosial hancur berantakan ketika melihat bagaimana perlakuan mekanik top Italia yang justru menaruh hormat pada etos kerja pembalap muda Indonesia ini. Ada kepanikan yang tidak bisa disembunyikan dari kubu tetangga. Di dunia motorsport profesional, ketika seorang pembalap mendapatkan validasi langsung dari figur otoritas seperti Andrea Abodi dan mentor spiritual sekelas Valentino Rossi, atmosfer psikologis di sekitar pembalap tersebut akan berubah menjadi sebuah perisai energi, psychological shield. Veda berjalan di pedok dengan ketenangan seorang juara bertahan, meski statusnya adalah seorang rookie. Sebaliknya, sindiran keras yang dilemparkan oleh kubu Malaysia justru menciptakan tekanan batin yang luar biasa bagi Hakim Danish. Danish kini memikul beban untuk membuktikan kata-kata manajernya, sebuah misi yang hampir mustahil dilakukan di sirkuit sekejam Mugello tanpa persiapan mental yang matang. Menariknya, media-media motorsport terkemuka di Italia mulai mencium aroma kecemburuan regional ini dan menjadikannya bumbu pemberitaan yang menarik. Salah satu jurnalis senior Italia menuliskan sebuah ulasan tajam yang menggelitik. Di saat Indonesia mengirimkan pembalapnya untuk belajar dan menaklukkan sirkuit, tetangganya sibuk mengirimkan komentar untuk menjatuhkan. Hasilnya, tiket Mugello habis karena penonton ingin melihat kecepatan Veda, bukan mendengar keluhan dari paddock sebelah. Sindiran balik dari media Eropa ini laksana tamparan sekunder yang membuat reputasi manajemen rival kian terpuruk di level internasional. Logika kompetisi telah berbicara dengan sangat lantang. Di level kejuaraan dunia, rasa iri tidak akan pernah bisa menambah tenaga mesin atau memperbaiki lap time. Sementara pihak lawan sibuk mengurusi panggung sandiwara yang mereka ciptakan sendiri, Veda dan tim teknisnya terus fokus mengevaluasi data degradasi ban belakang Pirelli yang menjadi kunci krusial untuk sisa balapan. Ketenangan Veda dalam mengabaikan drama ini justru membuktikan kematangan mentalitasnya, membedakan mana pembalap yang bermental juara dunia dan mana yang sekadar menjadi penggembira di kelas semenanjung. Spirit Jai Itzes dan resonansi nasionalisme lintas arena dukungan yang mengalir dari bek tangguh timnas Indonesia, Jai Itzes, ternyata memberikan dampak psikologis yang jauh lebih masif daripada sekadar unggahan di media sosial. Di Italia, sepak bola dan balap motor adalah dua pilar suci yang membentuk identitas maskulinitas dan olahraga nasional. Ketika seorang pemain bola yang merumput di Liga Italia memberikan perhatian khusus kepada seorang pembalap motor dari negaranya, publik lokal melihat hal tersebut sebagai bentuk solidaritas nasionalisme yang sangat kuat dan sakral. Resonansi ini menciptakan sebuah atmosfer unik di tribun Mugello. Gelombang penonton tidak lagi melihat Veda sebagai entitas individu yang terisolasi, melainkan sebagai representasi dari kebangkitan sebuah negara besar bernama Indonesia. Jai Itzes, dengan reputasinya yang disiplin dan tak kenal kompromi di lini pertahanan sepak bola, seolah menularkan energi tembok kokoh tersebut ke dalam diri Veda. Pesan spiritual dari Bang Jai yang mengingatkan Veda untuk tetap membumi, namun agresif di lintasan menjadi bahan bakar mental yang sangat berharga.
Bagi Veda, mengetahui bahwa ada saudara sebangsa yang juga sedang berjuang mengibarkan bendera yang sama di ranah sepak bola Italia, menciptakan perasaan senasib sepenanggungan. Ini bukan lagi sekadar balapan demi poin di klasemen. Ini adalah misi kultural untuk membuktikan bahwa pemuda Indonesia mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui talenta-talenta berbakat yang lahir di tanah Eropa. Dampak dari sinergi ini terlihat jelas di area tribun sirkuit. Spanduk-spanduk dukungan berbahasa Indonesia bersanding dengan bendera merah putih mulai berkibar di antara lautan warna kuning khas Valentino Rossi dan merah khas Ducati. Fenomena ini mengejutkan para pengamat sosiologi olahraga di Eropa. Indonesia, negara yang selama puluhan tahun dianggap hanya sebagai pasar konsumen terbesar bagi industri sepeda motor dan penonton layar kaca, kini secara aktif mengekspor talenta terbaiknya untuk mendominasi lintasan sirkuit paling bergengsi di dunia. Keterlibatan emosional publik tanah air yang dimotori oleh figur-figur seperti Jay Itzes memaksa Dorna Sport selaku promotor MotoGP untuk memberikan porsi siaran langsung yang lebih banyak pada pergerakan Veda di lintasan. Kamera sirkuit berulang kali menyoroti sorot mata tajam Veda di dalam sarang pedok, menangkap aura determinasi yang begitu pekat. Disinilah letak kemenangan awal Indonesia. Kita berhasil memaksa dunia untuk mengalihkan pandangan mereka dari dominasi barat dan mulai menghitung setiap detik pergerakan pembalap bernomor 54 tersebut. Balapan Moto3 di Mugello selalu terkenal dengan akhir cerita yang sulit ditebak, menyerupai sebuah teater drama yang menguras air mata dan adrenalin. Memasuki 5 lap terakhir, rombongan terdepan yang terdiri dari 7 pembalap, termasuk Veda Ega Pratama, mulai saling bertukar posisi dengan intensitas yang mengerikan. Disinilah esensi sejati dari sirkuit Mugello diuji, ketahanan ban dalam suhu aspal yang dinamis dan kecerdikan mengelola emosi di bawah tekanan ribuan pasang mata publik Italia yang fanatik. Veda tidak lagi meniru gaya pembalap lain. Ia mengaplikasikan strategi embargo posisi yang sangat taktis. Bagaimana prediksi kalian? Mampukah Veda podium pekan ini di Italia? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan narasi di atas sebuah angan-angan dan harapan kita. Semoga Veda tetap rendah hati